Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman tentunya, dan kali ini kita bakalan bahas League of Legends lagi chapter terbaru, yaitu chapter 565 ya sekarang ini. Dan ya, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke, jadi chapternya dibuka dengan flashback di mana orang ini yang nanya apa yang dipengenin sama Joe Pechon. Joe Pechon jawab kalau yang dia pengenin itu cuma satu, yaitu negara ini. Orang ini jawab kalau padahal Black Gang udah nguasain wilayah sebesar kota Dalian, Tiongkok. Tapi Joe Pechon tetap aja mau negara ini. Sama dia juga ngatain si Joe Pechon ini kalau mimpinya gede juga. Abis itu Joe Pechon motong jarinya orang ini sambil bilang kalau orang ini itu langkah pertamanya. Jadi dia motong jarinya orang ini itu buat cap jari di kontraknya supaya Chinatown itu bakal jadi punyanya dia. Balik lagi ke Joe Pechon yang bilang ke Hayol kalau dia udah ngedapetin setengahnya Incheon. Tapi ada satu tempat yang gak bisa dia dapetin, yaitu tempat jualan mobil bekas punyanya Hyugang. Meskipun Hyugang udah mati, dia masih belum bisa dapetin tempat itu. Soalnya Hyugang udah ngasih hak kepemilikannya ke Najegeon. Jadi dia nyuruh Hayol buat manggil Najegeon. Ini najis, kurungin aja dah. Akhirnya Hayol di penjara bareng sama nih orang. Terus panel pindah ke Junggo yang dikasih tahu Seo lewat telepon kalau Son Yuje tertarik ke Kim Gitae. Tapi Junggo bilang ke Seo kalau jangan terlalu percaya sama omongannya Son Yuje. Soalnya dulu mereka saling kenal. Ama Junggo juga nanya tentang sesuatu yang dia minta ke Seo. Seo jawab kalau dia lagi meriksanya. Begitu selesai kolannya, Rain Man yang ngeliat Seo langsung nyalain korek buat Seo sebagai penghormatan karena Seo pernah di Big Deal. So asik lo kroco. Seo juga bilang kalau alasan dia di Big Deal itu cuma sebagai batu loncatan biar dia bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Terus panel pindah lagi ke Son Yuje yang bilang kalau akhirnya waktu buat mengakhiri semuanya telah tiba. Ama Son Yuje juga muji Ryu Jaun, soalnya ini semua bisa terjadi itu karena Ryu Jaun yang ngerancanain semuanya. Dia juga bilang lagi kalau abis perangnya kelar, dia bakal segera ngirim bantuan ke Kim Yung. Ama dia juga ngasih tahu kalau dia nggak bakal ngelukain PAS karena temannya Kim Yung itu temannya dia juga. Terus Rain menanya apa yang bakal Seo lakuin. Son Yuje jawab kalau pemikiran dia masih sama kayak sebelumnya. Dia nggak terima kalau anak haram itu yang bakal ngewarisinnya. Jadi dia bakal nyingkirin Seo. Tapi karena Seo itu temannya Kim Yung juga, Seo bakal balik dengan selamat. Terus Najegeon bilang ke Son Yuje sama Joe Pechon lewat siarannya kalau dia bakal datang buat nyerahin diri. Jadi jangan sentuh Hayol. Habis itu Najegeon nanya ke PAS apa mereka benar-benar bisa nyelamatin Hayol. PAS jawab kalau mereka pasti bisa nyelamatinnya. Najegeon ngejelasin kalau Hayol pasti dikurung di markas benteng Black Gang. Soalnya nggak ada tempat di Chinatown buat ngurung Hayol. Masalahnya markasnya itu gede. Banyak anggota Black Gang di dalamnya, sama markasnya itu kayak labirin yang gede. Untungnya dia punya petanya. Terus Najegeon ngasih petanya ke PAS karena dia percaya kalau PAS bisa ngeluarin Hayol dari sana. Tapi dia nggak tahu sama sekali gimana caranya PAS ngasih tahu ke Hayol tentang ini. Terus panel pindah ke PAS yang ternyata ditangkap juga. Terus flashback lagi di mana PAS yang dikasih tahu kalau Hayol ditangkap. Terus orang ini bilang ke PAS kalau kayaknya Hayol dibawa ke markas Black Gang dan markasnya itu ada di tengah Chinatown. Mereka juga punya petanya, tapi mereka nggak tahu persis di mana Hayol berada. Akhirnya PAS bilang kalau dia punya cara, yaitu dia bakal ditangkap juga bareng Hayol dan bakal kabur juga bareng Hayol. Balik lagi ke PAS yang ngasih tahu Hayol kalau mereka ngelihat dari celah yang ada di tembok itu, mereka bakal ngelihat gedung yang ada di sekitar. Jadi mereka bisa tahu kira-kira mereka ada di lantai berapa. Berdasarkan lantai gedung dan sinar matahari, PAS ngasih tahu ke Hayol kalau lokasi mereka itu ada di sini. Ama dia juga bilang ke Hayol kalau sekarang dia nggak megang petanya, tapi dia ingat semua rute buat kabur dari situ. Jadi mulai sekarang mereka bakal kabur dengan rute terpendek. Terus panel pindah lagi ke Najegeon yang bilang ke teman-temannya kalau perang saudara Incheon udah berlangsung lama banget, tapi sebentar lagi bakal berakhir. Jadi ini waktunya buat ngakhiri perang saudara ini. Tapi orang ini nanya apa mereka aja udah cukup buat maju. Najegeon jawab kalau ada rekan kuat yang berjanji bakal ngebantu mereka. Dan chapternya ditutup dengan Najegeon yang bilang kalau mereka bakal ngakhiri perang saudara ini. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalkan gue jualan akun premium ya. Jadi streaming ada, editing ada gitu ya. Jadi kalau misalkan editing itu kayak CapCut, Canva, ya yang kayak gitu-gitu ada ya di gua. Dan streaming juga ada Netflix, Disney, Loklok, Iki, Viu gitu. Ada di gua guys. Jadi misalkan kalian mau beli ya silakan nanti gua taruh di bawah ya. Jadi fast responnya di WA ya. Jadi testimoninya juga udah ada beberapa ya meskipun baru ya gue. Jadi misalkan kalian yang suka nonton langsung aja bisa beli di gua ya tentunya. Oke, terima kasih dan lanjutkan saja videonya.
Oke guys, jadi itulah chapter kali ini, chapter 565 ya. Gimana ini menurut kalian chapter kali ini menarik apa enggak? Ya, menurut gue ini sangat-sangat amat menarik dan lumayan panjang ya chapter kali ini ya. Dan kemungkinan menurut gue arc Incheon ini bakalan lumayan agak panjang lagi. Maksudnya apakah sebentar lagi gitu? Menurut gue enggak ya. Menurut gue minimal, paling minimal itu 5 chapter lagi sih. Karena apa? Yang pertama, belum perjalanan ke Incheonnya. Pasti ngelawan Keroco-Keroco dulu. Habis itu lawan eksekutifnya, habis itu lawan Son Yuje, belum lawan Jo Pechonnya, belum si PHS dapat petnya. Nah itu masih banyak tuh. Kalau misalkan benar si PHS dapat petnya itu di Incheon, bener-bener di Incheon, itu minimal 5 chapter lagi bagi gua, menurut gua. Nah kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa langsung aja taruh di kolom komentar ya, tulis di kolom komentar. Nah langsung aja kita ke pembahasannya nih. Yang pertama bikin gua menarik itu adalah Jo Pechon. Jo Pechon ini lebih baik daripada Shingen. Kenapa nih? Ingat ya, lebih baik bukan lebih kuat. Kenapa? Karena Jo Pechon itu setidaknya dia udah menguasai bagian dari negara ini, yaitu wilayah Incheon. Itu pun setengah dari Incheon ya. Sedangkan Shingen itu belum nyentuh sama sekali negara ini atau Korea ya. Jadi dia udah langsung berhadapan sama Fifth Gang. Itu yang gua tahu selama narasi sepanjang chapter ini gitu. Sampai chapter ini baru ada narasinya kalau misalkan Shingen ini kalahnya sama Fifth Gang sama Kim Gabrong itu langsung gitu ya, berhadapan gitu. Nah gimana nih menurut kalian? Setidaknya ya si Jo Pechon ini udah mengambil wilayah di negara Korea ini gitu. Tapi kalau dibilang apakah lebih kuat dari Shingen, gua masih meragukan itu tentunya. Kalau gua masih megang Shingen gitu. Kalau kalian gimana nih? Ada perdebatan atau gimana nih teori kalian lah intinya? Dan tapi misalkan dibilang lebih baik juga Jo Pechon, kayaknya nggak bisa juga ya. Dan ini juga nih yang lebih kuat juga itu kenapa gua masih megang si Shingen, karena Shingen itu dia udah nguasain satu negara dia sendiri, yaitu Jepang ya. Koreksi ya kalau misalkan gua salah, koreksi ini gua mohon maaf banget apakah gua kelewatan atau enggak. Tapi seingat gua si Shingen itu Yamazaki itu emang dia yang megang negara Jepang guys. Sedangkan si Jo Pechon ini dia baru megang kota terbesar, salah satu terbesar di Tiongkok, yaitu Dalian. Kotanya namanya Dalian ya, apa tadi gue lupa. Nah pokoknya itu. Tapi berarti itu nggak semua negara itu gitu kan. Nah itu dia sih, Jo Pechon lebih baiknya karena bisa megang sebagian dari negara ini, yaitu si Incheon. Tapi kalau Shingen itu dia udah nguasain semua negara dia maksudnya. Dan yang kedua itu pembahasan yang ngebuat gue menarik lagi itu adalah siapa yang bakal ngebantuin si Na Jae-geon ini gitu. Rekan yang berjanji bakal ngebantuin Na Jae-geon ini. Kemungkinan yang pertama itu adalah Raja 1 ya, Raja generasi 1, para Raja generasi 1. Kayak si Jinrang tentunya, si Raja Suwon, Mateso, sama Ji Gongsop itu ya yang Raja satunya baik-baik gitu. Kemungkinan itu bakalan ngebantu, itu kemungkinan yang pertama. Tapi ini sih ada yang bodoh sih menurut gue, bukan bodoh ya. Emang sih bodoh sih, agak aneh cok. Masa katanya ada yang berteori kalau misalkan YSJ bakal hidup lagi ngebantu si Na Jae-geon. Itu kayak freak banget, kayak goofy banget cok. Maksud gue kayak ngapain PT Jing hidupin lagi gitu. Cuma karena kalian atau karena mereka ngelihat ada kardus-kardus apa Miramen atau apa yang identik dengan YSJ, itu nggak memungkinkan YSJ buat hidup lagi, nggak bakal mungkin ya. Tapi kalau misalkan bener-bener YSJ hidup, PTJ aneh sih, malahan ratingnya turun harusnya ya. Kemungkinan yang kedua itu Allied. Nah Allied ini sebenarnya probabilitas yang sangat tinggi ngebantu Speed. Kenapa? Karena ya tentu aja mereka orang-orang baik, dan satu orangnya setara foreman crew bisa, ketua Formenku kuat-kuat, dan ketua mereka yaitu PSSB sama OG itu ada di Incheon berpihak pada Na Jae-geon. Udah tentu mereka bakal ngikutin ketuanya gitu. Dan yang ketiga ini yang mungkin ngebantu Na Jae-geon itu si Jang Hyun ya. Nah Jang Hyun ini karena Jang Hyun ini udah berbincang, ngobrol, dan langsung direkrut langsung sama Na Jae-geonnya gitu.
gitu. Kemungkinan dia juga dan para paman hostel lainnya gitu. Kemungkinan Jang Hyun ini kemungkinan ketiganya bakal ngebantu Nah Jaegyeon gitu. Tapi kita lihat aja lagi ke depannya gimana. Apakah bakalan ada karakter baru mungkin gitu. Cuma gua nggak tahu ya. Kita lihat aja ke depannya. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja ya guys ya. Dan ya gue pengen kasih tahu kalau misalkan minggu ini nggak ada yang Saweria ya, dan gue itu sangat sedih ya. Ayolah bisa Saweria sebelum gue di AdSense ini biar gue bisa cepet beli mic ya, soalnya biar nggak ada bising atau noise lagi gitu ya. Kadang kan takut kalian nggak nyaman gitu kan, gue bikin video tapi bising-bisingnya masih kedengeran noise-nya gitu ya. Jadi gue niat mau beli mikrofon. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara simpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya. Oke lah guys, terima kasih yang udah menonton video sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!